Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan fillah rahimani wa akramakumullah jami'an. Pada pertemuan yang kedua ini, agar dapat lebih menyempurnakan faidah, insyaallah tidak ada salahnya bagi kita untuk kembali mengingat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan sanjungan untuk para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal itu karena para sahabat Rasulullah termasuk pihak yang dimusuhi dan dicerca oleh orang-orang yang mengaku beraliran Syiah, di samping cercaan dan tikaman mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Maka ikhwan fillah rahimani wa akramakumullah jami'an, banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian dan sanjungan kepada para sahabat Rasulullah, di antaranya surat At-Taubah seperti yang telah kita ketahui bersama. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan atau keberuntungan yang sangat besar. Ini semua ditujukan oleh Allah untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga di ayat lainnya dan di surat lainnya seperti di surat Al-Fatih, ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum." Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka senantiasa menampakkan sikap yang keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, dan saling berkasih sayang antara sesama mereka. Banyak sesungguhnya ayat-ayat yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keutamaan, pujian dan sanjungan untuk mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis juga kita temukan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pujian dan sanjungan kepada mereka, seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang wafat pada tahun 74 Hijriah. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nas zamanun yaghzu fi amun minan nas." Akan datang suatu zaman menghampiri manusia di mana beberapa orang atau beberapa kelompok manusia berperang. Wa yuqalu lahum, kemudian ditanyakan kepada mereka, "Fikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Adakah di antara kalian yang menjadi sahabat Rasulullah? Fa yaqulun, maka mereka menjawab, "Na'am." Fayuftah lahum, mereka menjawab, "Iya, ada di tengah-tengah kami orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian kemenangan diberikan kepada mereka. Tsumma yaghzu fi amun minan nas fa yuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akan ada lagi sekelompok manusia yang berperang. Kemudian ditanyakan lagi kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada orang-orang yang pernah melihat orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa yaquluna na'am, mereka menjawab iya, ada. Fa yuftah lahum, lalu mereka pun diberikan kemenangan. Tsumma yaghzu fi amun minan nas fa yuqalu lahum hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yaquluna na'am fa yuftah lahum.
Ada lagi sekelompok manusia yang berperang. Kemudian ditanyakan kepada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada yang melihat orang yang bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulun, mereka menjawab, iya. Fayuftah lahum. Kemudian kemenangan pun diberikan kepada mereka. Ini terkait dengan 3 qurun mufaddalah, 3 generasi manusia terbaik. Sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain juga menyatakan khairu ummati qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah yang hidup di masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus menyatakan la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarati Uhud. Tidak akan masuk ke dalam neraka atas kehendak Allah min ashabis syajarati Uhud, orang yang terlibat atau ikut dalam perang Uhud. Itu diantaranya beberapa ayat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan keutamaan para sahabat. Adapun kalam para salaf tentang hal ini juga banyak. Di antaranya pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa qad asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah fil Qur'an wat Taurat wal Injil. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sanjungan, pujian kepada para sahabat Rasul di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat, bahkan di dalam Injil. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fadail ma laysa li ahadin ba'dahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun secara khusus telah menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka yang tidak dimiliki oleh selainnya. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diberikan satu kedudukan seperti kedudukan syuhada, siddiqin, dan salihin. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, addu ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aman wa khasan. Merekalah orang-orang yang telah menyampaikan kepada kita semua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara umum ataupun secara khusus. Wa arafu min sunanihi ma arafna wa jahilna. Mereka lebih tahu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak mengetahuinya. Wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa war'in wa aqlin. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas kita dalam setiap keilmuan, ijtihad, wara', akal, dan lain sebagainya. Nah, karena itu sangat tidak pantas jika ada orang yang justru malah mendiskreditkan mereka, justru malah menjelek-jelekan mereka, justru malah mengkafirkan mereka. Kemudian perkataan Imam Abu Hatim, qala rahimahullah. Imam Abu Hatim wafat pada tahun 327 Hijriah. Amma ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahumul ladzina syahidu al-wahya wa tanzil. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan wahyu turun. Wa arafu at-tafsir wa ta'wil. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang tafsirannya dan takwilannya. Wa humul ladzina ikhtarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi wa nusratihi. Dan merekalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam dan untuk memberikan pembelaan kepadanya. Wa iqamati dinihi, bahkan membantu dalam rangka menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwanu fillah rahimani wa akramakumullah jami'an, setelah kita tahu tentang keutamaan seluruh para sahabat secara umum, pertanyaannya apakah memang di kalangan para sahabat itu bertingkat-tingkat dalam hal kebaikannya dan keutamaannya. Karena ini pula yang menjadi masalah antara ahlus sunnah dengan orang-orang yang mengaku beraliran Syiah, di mana mereka seperti yang tadi disampaikan tetap menyatakan secara umum semuanya, seluruh aliran Syiah, bahwa yang paling afdal itu adalah sahabat Ali di kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya, termasuk Zaidiyah sendiri. Zaidiyah yang agak mending, yang mengakui dan memberikan loyalitas kepada seluruh para sahabat, mereka tetap mengatakan yang paling afdal adalah Ali. Jadi apakah memang di kalangan para sahabat ini bertingkat-tingkat dalam hal afdoliyah? Setelah sebelumnya sepakat
bahwa para sahabat punya keutamaan, disanjung oleh Allah, disanjung oleh Rasulnya? Jawabannya adalah memang benar. Berdasarkan riwayat-riwayat dan keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memang tidak dalam satu tingkatan, tetapi bertingkat-tingkat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun telah menyinggung hal ini sebetulnya di surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian, antara orang yang anfaqa min qablil fathi wa qatal, orang yang menginfakkan hartanya sebelum Futuh Makkah dan ikut berperang. Ulaika a'zamu darajatan, mereka adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Minal ladzina, dibandingkan dengan orang yang anfaqu min ba'di, menginfakkan hartanya setelah Futuh Makkah. Wa qatalu, dan berperang setelah Futuh Makkah. Kullan wa'adallahu al-husna. Namun demikian, semua mereka itu tetap dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada tingkatannya memang, ya, di kalangan para sahabat. Setelah secara umum semua mereka mendapat pujian dan sanjungan, dalam hal keafdoliyahan, keutamaan memang bertingkat-tingkat. Afdalus sahabat, sahabat yang paling afdal secara mutlak adalah sahabat Abu Bakar, salah seorang sahabat yang wafat pada tahun 13 Hijriah. Kemudian setelah itu sahabat Umar Al-Faruq, wafat pada tahun 23 Hijriah. Dilanjutkan berikutnya sahabat Utsman bin Affan, beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Baru setelahnya kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib yang wafat pada tahun 40 Hijriah. Dan para ulama menyatakan bahwa urut-urutan mereka dalam hal khilafah itu menunjukkan urutan dalam hal keutamaan. Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kita sebutkan sedikit tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Di dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ammanin nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya di antara sekian orang yang memberikan keamanan, perlindungan kepadaku dalam hal suhbahnya, pergaulannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin khalil. Kalau seandainya aku diizinkan untuk mengambil seorang khalil selain Rabbku, maka aku akan mengambil sahabat Abu Bakar sebagai khalilku. Ini salah satu keutamaan yang ada pada sosok sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tentang sahabat Umar, sahabat Rasulullah SAW yang wafat pada tahun 23 Hijriah. Nabi SAW pernah menyinggung atau pernah mengatakan, Ra'aitu qasran fil jannah bifinaihi jariyah. Aku pernah melihat atau diperlihatkan kepadaku sebuah bangunan istana yang megah dengan halamannya yang luas. Kemudian aku bertanya, liman hada? Untuk siapakah istana yang luas berikut halamannya ini? Untuk siapa? Kemudian dikatakan li Umar, untuk sahabat Umar Ibnu Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Tentang sahabat Utsman, keutamaannya juga tidak kalah banyaknya. Satu di antaranya adalah riwayat yang berasal dari sahabat Abdullah bin Umar, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang kami lebihkan seorang pun di atas Abu Bakar, di atas Umar, dan di atas Utsman. Jadi seolah menjadi satu kesepakatan di kalangan para sahabat kalau yang paling utama itu adalah Abu Bakar, Umar, baru kemudian Utsman. Kemudian dalam hadis lain, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Abdullah bin Qais, wafat pada tahun 42 Hijriah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu disebutkan, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam haitan. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk haid, kebun. Wa amarani bihifdzi babil haid.
beliau memerintahkan aku untuk menjaga pintu kebun. Faja'a rajulun yasta'din. Kemudian tidak lama datanglah seseorang minta izin untuk masuk. Faqala, lalu Nabi SAW berkata, beri dia izin untuk masuk dan sampaikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Fa'idha Abu Bakrin. Ternyata orang yang pertama kali minta izin untuk masuk itu adalah sahabat Abu Bakar. Thumma ja'a akhar yasta'din. Setelah itu datang lagi yang lain meminta izin untuk masuk. Nabi pun kembali berkata, beri dia izin untuk masuk dan sampaikan kabar gembira berupa surga untuknya. Fa'idha Umar. Ternyata orang yang kedua meminta izin untuk masuk itu adalah Umar ibn Khattab. Thumma ja'a akhar yasta'din. Setelah itu datanglah yang ketiga, juga sama, minta izin. Fasakata hunaihatan. Namun Nabi tidak langsung berkata, beri izin dia. Beliau berhenti sejenak. Kemudian berkata, berikan izin supaya dia bisa masuk. Dan sampaikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Ala balwa satusibuhu. Dengan sedikit musibah yang akan menimpanya. Dan di awal pembahasan sudah kita sampaikan tadi bahwa ketika sahabat yang mulia Utsman bin Affan meninggal dunia atau beliau terbunuh, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mulailah banyak fitnah yang bermunculan. Diawali dengan fitnah Khawarij atau Mariqah yang kemudian diikuti dengan fitnah bid'atut tasyayyu, munculnya aliran Syiah. Namun demikian, apa yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi menunjukkan keutamaan tersendiri bagi sahabat Utsman bin Affan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya. Akhwana fillah akramani wa akramakumullah jami'an. Perkataan para a'immah terkait dengan keutamaan sahabat Abu Bakar di atas keutamaan sahabat Umar, sahabat Umar di atas keutamaan sahabat Utsman, sahabat Utsman di atas keutamaan sahabat Ali. Ini juga banyak sekali. Di antaranya pernyataan Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Beliau berkata, afdalu ashabihi sallallahu alaihi wasallam as-siddiq. Yang paling afdal di antara sekian atau seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah as-siddiq, Abu Bakrin, Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikatakan berhala Quraisy. Tsumma al-Faruq ba'dahu. Kemudian setelah itu Al-Faruq, Umar, yang juga dikatakan sebagai berhala Quraisy oleh orang-orang Syiah. Tsumma Dzu Nurain, Utsman bin Affan. Lalu berikutnya adalah Utsman bin Affan. Tsumma Amirul Mukminin, dan setelahnya Amirul Mukminin, Imamul Muttaqin, Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Ini pernyataan Imam At-Tabari. Kemudian pernyataan Imam Ismaili rahimahullahu taala. Qala wa yuthbituna khilafata Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu ba'da Rasulillah bi ikhtiyari sahabah iyyah. Khilafah Abu Bakar dipilih setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ikhtiyari sahabah, dengan atau oleh para sahabat. Thumma khilafah Umar ba'da Abi Bakrin bi istikhlafi Abi Bakrin iyyah. Dan setelah itu khilafah Umar yang dipilih langsung oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Thumma khilafatu Utsman. Selanjutnya khilafah Utsman bijtima'i ahli syura wa sa'iril muslimin alaih, dengan atau oleh ahli syura dan kaum muslimin pada waktu itu atas perintah Umar ibn Khattab. Thumma khilafatu Ali, dan berikutnya adalah khilafah Ali bin Abi Thalib bi bai'atihi, dengan bai'at, ya. Dan orang-orang yang membai'atnya diantaranya adalah Badriyin seperti Ammar bin Yasir, kemudian juga Sahal bin Hunayf, dan para sahabat-sahabat lainnya. Qala Ibnu Abi Zamnain rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa min qawli ahli sunnah anna afdhala hadhihi al-ummah ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar, wa afdhalun nas ba'daha atau ba'dahuma Utsman wa Ali." Termasuk dari pernyataan ahlus sunnah bahwa yang paling afdal dari kalangan umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dan Umar. Kemudian manusia terbaik setelah keduanya adalah Utsman dan Ali.
Kemudian ada lagi perkataan Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdhala ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, wa annahum khulafa ar-rasyidun. Ahlu sunnah sepakat meyakini bahwa yang paling afdal di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, yang mereka semua adalah khulafa ar-rasyidun. Ini perkataan Imam As-Sabuni. Selanjutnya perkataan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Beliau menyatakan, wa na'taqidu anna khaira hadhihi al-ummah wa afdalaha ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibuhul akhas wa akhuhu fil Islam wa rafiquhu fil hijrah wal ghar Abu Bakr As-Siddiq. Kami ahlu sunnah meyakini bahwa sebaik-baik umat dan seutama-utama umat setelah Rasul adalah sahibuhul akhas, teman spesial Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Kemudian teman hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sahabat Abu Bakar As-Siddiq betul-betul dijadikan sebagai teman yang paling spesial oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagai pengganti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala thumma ba'dahu Al-Faruq. Kemudian yang setelahnya adalah Al-Faruq, Abu Hafsin Umar ibn Khattab, alladhi a'azzallahu bil Islam, bihil Islam, yang dengan kehadirannya Allah Subhanahu wa taala muliakan Islam. Thumma ba'dahu Dunurain. Lalu diikuti setelahnya Dunurain, Abu Abdullah Uthman bin Affan, alladhi jama' al-Quran, yang telah mengumpulkan Al-Quran, wa adhara al-adl wal ihsan, dan yang telah menampakkan keadilan dan kebaikan. Meskipun sahabat Uthman ini ditentang oleh orang-orang Khawarij. Mereka menganggap bahwa Uthman bin Affan telah melakukan kesalahan besar dalam kekhilafahannya. Banyak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini menurut orang-orang Khawarij. Namun demikian sejarah justru membuktikan bahwa Khalifah Uthman bin Affan adalah khalifah yang adil, menampakkan keadilan di hadapan kaum muslimin. Lalu berikutnya adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali ibnu Abi Thalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Al-Maqdisi berkata lagi, wa ashabuhu khairu ashabil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik, yang paling baik dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi-Nabi yang lainnya. Wa afdalu ummatihi Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar Al-Faruq, thumma Uthman, Dunurain, thumma Ali Al-Murtadha ajma'in. Dan yang paling utamanya dari kalangan umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, kemudian Uthman Dunurain, dan Ali bin Abi Thalib yang dilaqabi dengan Murtadha. Khonafilina akramani wa akramakumullahu jami'an. Semua nukilan ini memberikan faidah kepada kita agar kita semuanya memberikan keimanan yang sempurna terhadap mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sebagai bentuk keimanan kita terhadap para sahabat Rasul adalah wajib memberikan kecintaan kepadanya. Wajib memberikan kecintaan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah hubbul ansar, cinta kepada sahabat Ansar. Wa ayatul nifaq, sedangkan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, benci kepada Ansar. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang justru malah mengkafirkan para sahabat dan mengklaim kalau sahabat itu semuanya telah keluar dari Islam gara-gara tidak menjalankan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerahkan kekhilafahan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka itu ahaqqu bil qatl. Mereka lebih berhak untuk diperangi dan dibunuh dibandingkan dengan Khawarij. Khawarij dalam banyak hadis diperintahkan oleh Nabi untuk diperangi. Tapi Syiah, Rafidhah, kata Ibnu Taimiyah, mereka lebih berhak, ahaqqu bil qatl, lebih berhak untuk diperangi, lebih berhak untuk dibunuh. Ya. Karena luar biasa tikamannya terhadap Islam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dia mukmin. Wa la yubghiduhum illa munafiq. Dan tidak ada yang membenci sahabat Rasul illa munafik, kecuali dia munafik. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka, maka Allah akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan membencinya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian termasuk ke dalam bentuk iman, keimanan terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada musabbihim, tidak mencaci maki mereka, tidak mencela mereka, tidak meremehkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabat-sahabatku. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasu ajmain. Siapa yang mencaci maki, siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa'alaihi la'natullah, maka dia berhak untuk mendapatkan laknat Allah, kemudian malaikat, wan nas ajmain, dan seluruh manusia. Khawna fillah, akhramani wa akramakumullah jami'an. Jadi penting kiranya bagi kita semua dalam rangka menjaga keutuhan Islam untuk terus membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membela kehormatan para sahabat-sahabatnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana pernyataan para ulama tentang aliran Syiah atau kelompok Syiah. Apa hukum yang diberikan oleh mereka? Yang pertama, pernyataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Imam Al-Khalal, an Abi Bakar Al-Marudhi, diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marudhi, qala sami'tu Aba Abdillah yaqul. Saya telah mendengar Abu Abdillah yaqul. Qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik, alladhi yashtum ashaban Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa lahum ismun aw nasibun fil Islam. Kata Imam Malik, orang yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus ingat bahwa orang-orang Syiah celaannya sangat tajam terhadap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud oleh beliau adalah Syiah. Orang yang mencela, mencaci maki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia tidak mempunyai bagian di dalam Islam atau tidak memiliki nama Islam. Maknanya kufur, kafir. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menukil pernyataan tentang vonis Imam Malik dalam mengkafirkan orang-orang Syiah atau Rafidhah, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Al-Fatih ayat 29 yang tadi kita baca. Kemudian berikutnya Imam Ahmad rahimahullah masih dalam kitab Sunnah dari Al-Khalal dari Abu Bakar Al-Marudhi, qala sa'altu Aba Abdillah amman yashtum Aba Bakrin wa Umar wa Aisyah, qala ma arahu 'ala al-Islam. Kata Abu Bakar Al-Marudhi, saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal tentang orang yang mencela, mencaci maki sahabat Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Maka beliau menjawab, ma arahu 'alal Islam. Saya tidak melihatnya atau saya tidak mengetahui kalau dia itu berada di atas Islam. Artinya dia kafir. Berikutnya pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, man za'ama annal Qur'an naqasa min ayah. Siapa yang mengira atau menyangka bahwa Quran itu ada yang kurang ayatnya. Au za'ama anna lahu ta'wilat batinah, atau menyatakan bahwa ada takwil yang batin, yang tersembunyi dalam Al-Quran. Seperti yang tadi kita nyatakan bahwa orang-orang Syiah ada yang meyakini kalau Quran itu mempunyai tafsiran yang
tersembunyi ya, yang menyelisihi tafsiran zahirnya. Fala khilafa fi kufrihim. Kata Ibnu Taimiyah, tidak ada khilaf tentang kekafirannya. Wa man za'ama anna sahabah irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang menyatakan bahwa para sahabat itu semuanya atau kebanyakannya murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nafaran qalilan, kecuali hanya sedikit saja, atau menyatakan bahwa seluruh para sahabat itu fasik, fahada la raib fi kufrihi, maka ini juga tidak ragu tentang kekafirannya. Yang mengatakan bahwa mayoritas para sahabat kafir atau mayoritas para sahabat itu fasik, dia kafir. Tidak ragu tentang kekafirannya, kata Ibnu Taimiyah. Li'annahu mukadzibun lima nassa alaihi al-Qur'an, karena dia mendustakan terhadap apa yang sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an di banyak tempat yang isinya tentang pujian dan sanjungan Allah terhadap mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Majmu'ul Fatawa, beliau Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa annahum syarrun min 'amati ahli al-ahwa. Orang-orang Syiah Rafidhah itu yang paling berbahaya dari seluruh ahlul ahwa. Ya, dari seluruh ahlul ahwa, dari seluruh para pengikut hawa nafsu, yang paling berbahaya adalah Rafidhah, Syiah. Wa ahaqqu bil qital minal khawarij. Dan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah ini lebih berhak untuk dibunuh daripada orang-orang Khawarij. Ini disebutkan oleh beliau dalam Majmu'ul Fatawa. Dan banyak sekali pernyataan-pernyataan para ulama, baik mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, para ulama yang terdahulu ataupun yang kemudian, yang pernyataannya mengarah kepada takfir Rawafid, Syiah. Kecuali Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi menganggap bahwa Syiah Rafidhah ini sama dengan ahli bid'ah yang lainnya. Tetapi itu kemudian dikritik oleh para ulama bahwa apa yang beliau sampaikan atau sebutkan tadi itu terkait dengan Syiah di masa yang lalu. Ya. Kemudian ikhwan fillah akramani wa akramakumullah jami'an, permasalahan berikutnya, apakah di negara kita, di Indonesia, terdapat aliran yang disebut dengan aliran Syiah, ataukah adakah orang-orang yang dicap sebagai pengikut madhab Syiah? Ini penting untuk kita ketahui, ya, agar kita bisa berhati-hati terhadap mereka. Tidak dipungkiri, sejumlah pesantren, sejumlah yayasan, sejumlah tokoh ini telah menampakkan dirinya sebagai pengikut Syiah setia. Seperti misalnya di antara tokoh utama Syiah di tempat kita, di negara kita, Husain Al-Habsyi. Kemudian juga Jalaluddin Rahmat, yang mungkin ini sudah mafhum, ya. Muhsin Labib, ini juga termasuk ke dalamnya. Haidar Bagir, ini juga termasuk tokoh Syiah yang berbahaya. Juga Furqan Bukhari. Nama-nama ini nyata, jelas menampakkan kecondongannya terhadap madhab Syiah dan berusaha untuk menyebarkan faham Syiahnya. Dan rata-rata, penting untuk kita ketahui, rata-rata yang menjadi tokoh-tokoh Syiah di Indonesia itu keluaran pondok pesantren Yapi yang terdapat di Bangil, termasuk Jalaluddin Rahmat, termasuk Husain Al-Habsyi yang ada di Bangil. Dan pesantren ini termasuk pesantren yang berbahaya karena melahirkan cikal bakal orang-orang yang membawa pemikiran Syiah. Kalau di Bandung itu dikenal ada sebuah SMU, namanya SMU Mutahhari. SMU Mutahhari. Banyak dari lulusan-lulusannya yang kemudian melanjutkan studinya ke Qum, Iran. Dan ini sudah menjadi rahasia umum di sana. Kalau SMU Mutahhari ini kepanjangan tangan dari aliran Syiah. Namun sayangnya tidak sedikit juga yang berusaha menutup-nutupinya atau bahkan membelanya karena mungkin ketidaktahuannya. Ya. Kalau di Pekalongan juga ada pesantren Syiah, pesantren Al-Hadi namanya, pondok pesantren Al-Hadi. Ini juga termasuk pesantren yang mengeluarkan lulusan-lulusannya sebagai dai-dai kepada Syiah. Di samping pesantren
Mereka juga punya yayasan, banyak yayasannya. Kalau di Bandung jelas, yayasannya adalah Yayasan Mutahari. Tapi di Jogja juga ada. Jogja, yayasan milik orang-orang Syiah besar, namanya Yayasan Rukhsah. Yayasan Rukhsah. Kemudian di sejumlah tokoh lainnya juga ada. Seperti di Depok misalnya, ada yayasan atau pesantren yang dikenal dengan sebutan Madinatul Ilmi. Madinatul Ilmi. Ini juga ikut terlibat dalam menyebarkan paham Syiah. Ya. Mereka juga tidak bergerak dalam bidang pendidikan secara formal, tapi juga mereka punya sejumlah penerbitan buku. Yang intinya atau tujuannya adalah untuk menyebarkan paham Syiah. Seperti penerbit yang terkenal, penerbit Mizan misalnya di Bandung. Kemudian juga ada penerbit judulnya atau nama penerbitnya adalah penerbit Lentera. Ya, penerbit Lentera juga sama. Kemudian penerbit lainnya Risalah Masa. Ini juga sama, termasuk penerbit yang memproduksi atau mengeluarkan buku-buku terkait dengan paham Syiah. Kemudian juga lembaga. Banyak juga lembaga yang mereka miliki. Atau semacam perkumpulan-perkumpulan. Seperti yang sudah ma'ruf, Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Ada juga ABI, Ahlul Bait Indonesia. Ya. Ada juga Muhsin, Majelis Ukhuwah Sunni Syiah Indonesia. Ya. Majelis Ukhuwah Sunni Syiah Indonesia. Dikenal dengan sebutan apa? Muhsin. Sering sekali mereka mengadakan muktamar-muktamar, perkumpulan-perkumpulan, terutama di Bandung. Sering seperti Ijabi misalnya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, sering sekali mereka mengadakan perkumpulan-perkumpulan. Ini tentu saja sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya bagi kaum muslimin dan patut untuk kita waspadai, untuk kita ketahui. Dan satu hal yang perlu untuk kita ingatkan kembali di sini adalah bahwa tidak ada metode, tidak ada manhaj yang paling baik untuk menghentikan gerakan atau tumbuh suburnya kebid'ahan, termasuk bid'ah tasyayyu, kecuali dengan nasrus sunnah, menyebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin, dan terus menjelaskan kepada mereka bahwa siapapun yang keluar dari jalur sunnah maka dia akan sesat. Ini yang penting untuk kita ingatkan. Ikhwani fillah qamani wa arhamakumullah jami'an. Insyaallah kajian kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan maka itu datang dari diri saya pribadi. Adapun kebenarannya semata-mata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu mohon untuk dimaafkan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertama ditanyakan di sini tentang tokoh bernama Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha termasuk dua tokoh yang mempunyai pemikiran Mu'tazilah. Dan Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala secara khusus telah membongkar tentang kesalahan atau kekeliruan dan jauhnya Muhammad Rasyid Ridha dari Salafi. Ada buku khusus tentang itu, ditulis oleh Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Apakah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani berakidah Syiah Ismailiyah? Wallahu a'lam. Namun yang pasti memang di antara tokoh-tokoh yang ada di Afghanistan sangat kental dengan akidah Syiah dan Sufi, Kuburi.
Kalau tidak kuburi, maka Syi'i. Ini tokoh-tokoh yang ada di Afghanistan. Termasuk satu di antaranya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Mengapa diagungkan oleh orang-orang Muhammadiyah? Mungkin dianggapnya sebagai tokoh pergerakan. Karena maklum namanya ormas atau hizbi biasanya cenderung senang terhadap orang-orang yang kental dengan pergerakan. Tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat background. Yang mereka lihat adalah perjuangan dohirnya. Seperti membela Islam. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang seperti ini, bahkan termasuk Muhammad Rashid Ridho, termasuk Muhammad Abduh, ini ditokohkan. Tidak saja oleh orang-orang Muhammadiyah, tapi juga oleh organisasi lainnya seperti Persis misalnya. Apalagi Persis sangat kental dengan Muhammad Abduh. Ya. Dianggapnya sebagai tokoh pembaharu, mujaddid Islam. Tanpa melihat, tanpa mau menelaah bagaimana latar belakangnya, akidahnya, manhajnya. Ini yang sangat disayangkan. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang lain tentang masalah julukan atau sebutan Habib. Biasanya identik dengan apa? Syiah. Ya, tidak menutup kemungkinan seperti Habib Al-Habsyi, ya, yang tadi kita sampaikan, dia Syiah. Kemudian juga ditanyakan tentang Ijabi. Ijabi juga sama. Ijabi adalah Syiah, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Apakah ada nas atau berita yang menyatakan bahwa kekhilafahan setelah Rasulullah diserahkan kepada sahabat Ali seperti yang dituduhkan mereka? Ini sudah dijelaskan. Ini mungkin datangnya terlambat ini. Ya, sudah disampaikan bahwa pemikiran ini adalah pemikiran yang ternyata kalau dirunut sejarahnya itu berasal dari kelompok Sab'iyah, pengikut Abdullah bin Saba. Ini termasuk bid'ahnya Abdullah bin Saba, ya, atau syubhatnya Abdullah bin Saba. Mohon terangkan tentang nikah mut'ah yang lekat kaitannya dengan Syiah. Ya, memang mereka punya keyakinan seperti itu tentang bolehnya nikah mu'aqqad, nikah sementara. Dan setelah itu pisah lagi. Mungkin 1 jam atau 2 jam cerai lagi. Memang seperti itu ada. Ya. Nikah mu'aqqad, nikah sementara atau mut'ah. Adakah Syiah di negeri Irak sekarang? Yang pasti perlu diketahui bahwa negara Irak dulu memang dinyatakan sumber munculnya berbagai macam fitnah, aliran bid'ah. Ya. Tidak hanya Syiah, tetapi juga Irja, ya, muncul dari sana, Murji'ah. Bahkan juga Qadariyah, ya, juga muncul dari sana. Apakah semua pecahan-pecahan Syiah semuanya kafir? Yang pasti tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara aliran Syiah yang paling ekstrimnya adalah Ismailiyah, masuk di dalamnya Qaramitah, Al-Batiniyah, itu yang paling ekstrimnya. Jelas mereka kafir. Kemudian juga Rafidah, mereka kafir. Kalau Zaidiyah, ada di antaranya yang mengaku Zaidiyah tapi sebetulnya Rafidah, ada yang tidak seperti itu. Ya. Karena di antara Zaidiyah ada yang mengakui seluruh para sahabat Rasulullah SAW, cuman kesalahannya mereka mengatakan kalau Alilah yang paling utama. Hanya itu. Tentang urusan khilafah, urusan imamah, mereka mengaku bahwa khalifah itu dari Quraisy, imamah itu dari Quraisy. Jadi kesalahannya hanya bahwa menurut mereka di antara semua sahabat yang paling afdal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Cuman kita jangan sampai tertipu. Kenapa? Karena pada kenyataannya sekarang ini banyak orang Syiah yang mengatakan kami Syiah Zaidiyah. Hanya sekedar taqiyah. Pada hakikatnya dia adalah Rafidah. Menyatakan tidak rela terhadap kekhilafahan Ali, kekhilafahan Abu Bakar dan Utsman. Ada kabar di Suriah bahwa Sunni dibantai oleh Syiah. Apakah ini benar? Wallahu a'lam. Apakah jihad melawan orang Syiah lebih utama dari jihad melawan orang-orang kafir? Yang pasti tadi sudah kita singgung bahwa Syekhul Islam menyatakan bahwa mereka itu orang-orang Syiah, Rafidah, ahaqqu bil qital, lebih berhak untuk
dibunuh, ya, mendapatkan balasan berupa pembunuhan dibanding dengan Khawarij. Apakah Sufi ajarannya mengadopsi dari Syiah? Meskipun tidak dikatakan mengadopsi, tapi ada korelasi antara keduanya, ada hubungan, ya, antara keduanya. Oleh karena itu kita pun harus waspada, karena sekarang ini orang-orang, katakanlah organisasi Nahdlatul Ulama banyak disusupi oleh orang-orang Syiah. Karena Said Al-Siraj ini fanatik berat terhadap Syiah, walaupun dia berupaya untuk menyembunyikannya. Tetapi pernyataan-pernyataannya, kemudian sikapnya mengarah kalau dia ini betul-betul memberikan simpatik yang besar terhadap Syiah. Dan kita ketahui bagaimana kedudukan beliau di sisi organisasi NU. Insyaallah cukup sampai di sini, karena sebagian pertanyaan sudah dijawab tadi dalam pembahasan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.